Saudara, hadirat Tuhan, saya berkali-kali berkata, bukan hanya hadirat yang karena Dia maha hadir, Allah yang omnipresence, tetapi hadiratnya adalah juga hadirat yang dimanifestasikan. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita membaca Alkitab, sebagian besar dari apa yang Alkitab ini tulis, itu bukan Allah yang hadir karena Dia omnipresence, bukan. Tapi kehadiran yang ditulis dalam Alkitab ini merupakan kehadiran yang dinyatakan. Dan setiap kali ada kehadiran yang dinyatakan, kita semua sebagai umatnya merasakan akan kehadirannya. Itu bukan sesuatu yang Anda harus rasa-rasakan. Memang Anda dan saya merasakan. Ngerti ya? Nah, saya tidak ingin saudara merasa-rasakan hadirat Tuhan. Karena kalau saudara merasa-rasakan hadirat Tuhan, artinya saudara tidak merasakan akan kehadirannya. Semua orang percaya yang benar pastinya kita merasakan, kita bertemu, kita tahu Tuhan di tengah-tengah kita. Ngerti saudara ya? Jadi sekali lagi saya ingin selama 3 hari ini mari kita singkirkan semua yang muncul oleh karena emosional kita, oleh karena ide manusia kita, oleh karena kemauan kita, keinginan kita untuk mengcopy pengalaman orang lain. Tapi minta pengalaman yang murni dari Tuhan. Saudara sendiri alami. Sebab kalau kita hanya mengcopy pengalaman orang lain, saudara akan mengucapkan kata-kata, perkataan dengan terminologi, istilah-istilah yang sama dengan yang dipakai oleh orang lain itu, tetapi kenyataannya saudara tidak mengalami seperti yang orang itu alami. Nah, ini kerugian besar. Karena dengan begitu Anda pikir saudara sudah bergerak maju, ternyata tidak. Anda hanya berhenti di tengah jalan dan orang lain yang sedang berkembang. Jadi sekali lagi, kekristenan itu bukan dan tidak pernah bisa kita mengcopy, kita mengidentikan diri kita seperti orang lain. Kita sendiri mesti punya pengalaman itu dengan Tuhan. Nah, wujudnya bagaimana akan ketahuan dari buah kehidupan saudara. Kalau buahmu tidak pernah matang, kalau pribadimu dan karaktermu tidak pernah solid, maka semua yang engkau katakan engkau alami dengan Tuhan itu perlu dipertanyakan lagi. Karena apa? Setiap orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, setiap orang yang ketemu dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Tinggal cuma 2 pilihan sebetulnya kalau orang ketemu dengan Tuhan. Dia murtad, tinggalkan Tuhan karena takut dengan murkanya, atau hidupnya berubah. Nah, hidup yang berubah itu tidak usah Anda tunjukkan. Orang semua akan tahu ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan saudara. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan hanya melihat permukaannya. Lihat akan dalamnya, pelajari dalamnya. Lihat akan isinya, nikmati dalamnya, dan jangan tiru luarnya. Nah, tetapi begini saudara, saya belajar ya terus terang. Tuhan itu memang luar biasa. Ada orang-orang yang meniru luarnya, tetapi secara penampilan luar punya akibat yang sama. Contoh saudara. Paling gampang gini. Saudara baru pulang dari KKR-nya Benny Hinn misalnya ya. Anda pulang, saudara akan cenderung punya gaya yang mungkin niru dia. Sebagian ya. Entah gayanya, entah apanya itu ada nirunya gitu. Setelah Anda praktekkan, Anda mendoakan orang, ternyata betul itu sungguh-sungguh terjadi, ada akibat manifestasi yang luar biasa. Nah, sekali lagi Anda mesti ingat ilustrasi saya soal pompa tangan itu. Setelah diberi, ya, dipompa, keluar lagi. Nah, hal yang sama terjadi seperti itu. Nah, John Arnott, nanti Anda akan lihat di videonya ya, dalam di gereja Vineyard di Toronto. Dia cerita, dia dulu ikut Benny Hinn. Selama dia di bawah Benny Hinn terus ya,
Dia kalau pelayanan akan ada manifestasinya. Yaitu seperti orang diisi terus, dipompa akan keluar. Tapi tergantung yang ngisi ini, saudara. Ngerti ya? Tapi kalau yang ngisi ini berhenti, ya dia berhenti. Begitu dia bergerak keluar, akibatnya saudara tahu? Berhenti. Manifestasi anointing-nya itu berhenti. Nah ini yang mengerikan sekali, saudara. Saya ingin kita semua bukan hanya niru luarnya, tapi ambil dalamnya. Itu. Sekali lagi ini istilah juga saudara mesti harus tangkap dengan betul-betul. Kalau tidak, saudara akan juga ambil istilah ini juga kulitnya lagi. Gitu. Istilah ambil dalamnya juga diambil kulitnya lagi. Karena itu harus merupakan suatu bentuk pengalaman pribadimu sendiri dengan Tuhan. Hamba Tuhan dengan 5 jawatan tujuannya melengkapi saudara. Tetapi saudara sendiri mesti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Saudara dengan Tuhan sendiri mesti ngalami sesuatu dalam hidupmu. Oke. Nah sekarang saya mau berikan beberapa dasar firman Tuhan. Mari kita lihat contoh seperti misalnya tentang pelayanan Elia dan Elisa. Kalau Anda buka dalam kitab 2 Raja-Raja, yang biasa kita perhatikan, seringkali orang mengkhotbahkan tentang bagaimana Elisa ini ngikuti Elia dari Gilgal sampai nyebrang Sungai Yordan. Ya kan? Jadi kalau kita belajar, seringkali yang dilihat itu Elisa ngikuti Elia dari Gilgal sampai ke Yordan. Lalu kita belajar pengertian rohaninya, ya. Oh, Gilgal itu artinya ini, Betel itu ini, Jericho itu ini, Yordan ini. Lalu dia menangkap 2 bagian daripada rohnya Elia. Saya berkata betul. Tetapi yang seringkali dilupakan itu ada pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Nanti Anda baca di kamar masing-masing. Mulai ayat 19 sampai 21. Ya, itu merupakan panggilan Elisa. Kalau Anda perhatikan, pada kalimat terakhir ayat 21, dikatakan begini. Ketemu semua sudah? Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sejak ayat itu, saudara, sejak ayat itu, nama Elisa tidak muncul lagi. Lalu muncul di 2 Raja-Raja pasal 2. Nah, hilangnya itu berapa tahun? Kira-kira 20 tahun, saudara. Selama 20 tahun itu, tidak ada yang Roh Kudus merasa penting untuk diceritakan. Ya, saya terusin ya, saudara. Jadi selama 20 tahun itu hilang sebetulnya. Nah itu kemana? Itu cuma jadi pelayannya Elia. Sehingga sepertinya 20 tahun itu lenyap. Dan tidak ada yang Roh Kudus perlu untuk tuliskan tentang hidup orang bernama Elisa ini. Jadi hilang. Gitu aja. Nah ini yang tidak banyak orang mau lihat sebetulnya. Jadi itu yang sebetulnya harus kita perhatikan ya soal yang tertawa biar tertawa, kalau Anda tertawa mau. Soalnya hanya harus membiasakan diri saja. Jadi Elia itu hilang Elisa itu hilang. What? Elisa itu hilang selama 20 tahun. Okay. Selama 20 tahun itu tidak pernah ada catatan tentang Elisa. Yang terjadi apa sebetulnya? Allah sedang membangun sesuatu di dalamnya. Gitu. Yang sebetulnya sedang dibangun Tuhan. Sehingga ini yang tidak banyak orang Kristen mau mengerti. Justru pada saat tidak terjadi apapun dalam kehidupan saudara, itu merupakan masa yang krusial, yang sangat penting. Yang menentukan akan arah kehidupan saudara. Pada waktu saudara tidak ada catatan apapun dari kehidupanmu. Apa yang sebetulnya engkau kerjakan, itu menentukan sekali. Nah orang ini luar biasa. Di tengah-tengah
Tidak ada apapun dalam hidupnya. Dia tetap solid. Nah, saya berdoa supaya pengalaman Elisa ini juga jadi pengalaman dari kita sekalian. Di tengah-tengah setiap keadaan yang paling berat, di mana tidak ada hal sama sekali yang menunjukkan apapun dalam hidupmu, izinkan Tuhan terus memupuk sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, harus ada yang dibangun dari dalam. Itu merupakan keharusan. Nah, lalu kemudian kalau Anda perhatikan, begitu di dalammu, rohmu itu terbangun kuat. Apa yang paling bisa kita nikmati dalam kehidupan kita? Coba buka dalam 1 Samuel pasal 30. Ayat yang ke-6. Waktu itu Siklak terbakar, keluarga mereka dirampas orang Amalek, dan pahit sekali hati tentara Daud. Ayat yang ke-6 Alkitab berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi dia sendirian, gak ada orang lain. Dia menguatkan sendiri kepercayaannya. Hanya orang kalau dalamnya dibangun, dia akan bisa menguatkan dirinya sendiri bersama dengan siapa? Dengan Tuhan yang di dalam dirinya, di dalam hidupnya, di dalam rohnya. Ketika semua mau membunuh dia, melempar dengan batu karena pahit, Alkitab berkata Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia menguatkan dirinya sendiri. Ini loh, orang kalau dibangun di dalam, rohnya yang dibangun, orang ini akan mengalami dikuatkan sendiri dalamnya oleh karena Tuhan. Bukti berikutnya dialami juga oleh orang bernama Esra. Anda lihat pada Esra pasal yang ke-7, Esra pasal 7 ayat yang ke-28b. Esra pasal 7 ayat yang ke-28b. Esra berkata, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Dia menguatkan hatinya sendiri. Tidak ada orang lain, tapi dia menguatkan hatinya sendiri. Karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan antara orang Israel beberapa pemimpin untuk diajak pulang. Tapi dia berkata, aku menguatkan hatiku. Saudara, ini orang yang rohnya solid sebetulnya. Dia mengizinkan Allah membangun sesuatu fondasi dalam dirinya. Ngerti ya? Nah, Elia dan Elisa itu pengalamannya sama. Elisa, dia mengizinkan Tuhan memproses hidupnya, membangun sesuatu diam-diam di dalam rohnya. Nah, begitu biasanya kehidupannya, sampai tidak ada yang Roh Kudus ini perlu tuliskan untuk orang lain. Nah, kalau kita mengalami fase seperti itu, apakah kita masih bisa keluar sebagai orang yang lebih kuat rohnya atau malah hancur? Oke. Kekristenan kita harus didasari oleh karena kita mengizinkan Tuhan mengerjakan sesuatu walaupun diam-diam dalam roh kita. Nah, begitu dia bangun sesuatu, apa yang dibangun ini satu kali akan kelihatan. Kenapa dia berani ngikuti Elia dari Gilgal sampai ke Yordan? Dan kenapa yang diminta rohnya? Karena sebetulnya yang dibangun Tuhan itu rohnya. Yang diminta itu bukan warisannya Elia dalam wujud fisik, tapi yang diminta itu warisannya dalam wujud spiritual, roh. Kenapa dia berani minta seperti itu, saudara? Karena dia menikmati betapa luar biasanya dibangun dalam rohnya. Oke? Nah, kalau kita bisa melihat ini akan luar biasa hidup kita. Daud mengalami ketika dia tertekan, tidak ada orang bersama dengan dia, sendirian dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada orang lain, dia sendiri membangun begitu rupa jadi kuat. Esra mengalami yang sama. Aku menguatkan hatiku, katanya. Dia menguatkan hatinya sendiri.
Banyak orang berkata kita perlu saling menguatkan. Kalau kata saling, kita masih butuh orang lain untuk menguatkan kita. Kenapa kita perlu counseling? Karena kita sendiri belum mampu membangun diri kita sendiri. Kenapa kita perlu dibimbing secara khusus? Karena kita sendiri belum bisa membawa diri kita dibangun oleh Tuhan. Nah, saya ingin kita belajar akan poin penting ini. Ya, saudara, saya tahu bahwa banyak hal akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ya, banyak hal. Tapi semua itu tujuannya akan membangun manusia dalam kita. Gitu, ya. Akan membangun manusia dalam kita. Dan Tuhan itu selalu baik, saudara ya. Setiap kali dia ngerjakan, kalau zaman dulu tanah yang mau dibuka oleh Tuhan itu dibajak, dia selalu menunggu apa? Hujan awal orang Israel ya. Dia tunggu hujan awal, ketika hujan turun, tanah jadi gembur, kemudian mata bajak akan turun, dan kemudian akan menggemburkan akan tanah yang ada. Nah, setiap kali Tuhan itu mengerjakan kehidupan kita, dia berikan rohnya di tengah-tengah kita. Itu. Nah, banyak orang bertanya-tanya, ini kok manifestasinya kok aneh-aneh gitu ya. Ini kok apa-apa segala macam. Saya sedang menyiapkan satu buku kecil. Nanti kalau sudah selesai semua, saudara boleh baca buku itu. Dan isinya tentang penjelasan soal berbagai macam manifestasi. Ingat, dalam kitab Nabi Yesaya, Alkitab berkata Tuhan akan melakukan unusual act. Tindakan yang unusual, yang tidak biasa. Nah, kalau Anda ketemu dengan yang tidak biasa, jangan cepat berkata itu bukan dari Tuhan. Memang dia kerjakan yang tidak biasa. Lah pembandingnya mana loh? Kalau ada pembandingnya itu sudah biasa. Ya. Kita ada televisi berwarna. Pembandingnya mana? Ya banyak yang itu berarti TV ini biasa. Tapi kalau muncul barang baru, saya bawa TV 3 dimensi di sini. Wah. Pembandingnya mana? Nggak ada. Wah, ini TV yang luar biasa. Ngerti ya? Unusual. Yang tidak biasa. Nah, hal yang sama dalam kehidupan kita. Semua yang unusual act itu untuk menyentakkan roh kita melihat lebih jauh siapa Tuhan itu. Dan saya rasa berita Tuhan jelas buat bangsa-bangsa yang hidup pada zaman akhir ini. Bahwa Tuhan itu hidup, saudara. Semua bentuk manifestasi yang kita lihat, yang malam ini dinikmati juga. Dan teruskan nikmati, tidak apa-apa, saudara. Saya hanya perlu membiasakan diri saja. Tapi saya berkata, semua itu hanya mau berbicara satu hal. Apa itu? Aku ini Tuhan yang hidup. Udah itu aja. Kekristenan itu bukan dogma, bukan filosofi, bukan kelompok arisan. Orang datang, lalu bayar iuran, dan kemudian dengar ceramah. Seperti ceramahnya Pak RT, Pak Lurah. Bukan, saudara. Tapi sesuatu yang real, yang hidup. Bahwa Allah di tengah-tengah kita. Dan sampai sejauh mana kita mengizinkan dia mengintervensi akan kehidupan kita. Gitu, ya. Saudara, John Arnott berkata begini. Dengan Roh Kudus itu saudara tidak akan aman. Tanda petik. Ya. Saya berkata ya betul. Ya tidak akan aman. Secara manusia saudara akan banyak dicaci maki orang. Banyak dikritik. Tapi memang itulah pekerjaannya. Apakah kita mengizinkan dia mengintervensi? Kalau ini kebaktian miliknya siapa? Petrus Agung atau miliknya Tuhan Yesus? Kalau milik saya ya tidak boleh diganggu-ganggu. Kalau miliknya Yesus ya terserah yang punya, ya toh. Ya, itu yang harus kita mengerti. Cuman saya percaya semua itu tujuannya apa? Akan membawa kita kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Elisa 20 tahun tanpa rekor apa-apa. Ketika sekali muncul 20 tahun kemudian luar biasa. Hari ini banyak orang Kristen 20 tahun tidak kelihatan batang hidungnya. Sekali muncul sudah 3 istrinya, saudara. Nah itu repot kalau gitu ya. Itu bukan Elisa itu orang dablek, orang kurang ajar. Nah banyak orang Kristen begitu. 3 minggu tidak kebaktian. Sekali kebaktian sudah ribut di rumah, pacaran sama orang, nggak karuan hidupnya. Banyak orang Kristen hari ini begitu ya. Ketika hilang munculnya itu sudah dedel-duel nggak karu-karuan. Tapi Elisa 20 tahun tidak muncul. 20 tahun. Alkitab memberikan data terakhir dia jadi pelayannya Elia. Dan itu dikerjakan 20 tahun. 20 years. Saudara. Sebaliknya Gehazi, bujangnya pelayannya Elisa. Nggak bisa seperti majikannya dulu. Ngerti saudara?
Kenapa? Nah ini lihat lagi. Nangkepnya kulitnya. Contoh saudara. Naaman datang. Disembuhkan mau ngasih persembahan. Loh ini kan baik loh. Orang, nah tapi ini jenderal besar. Kaya sekali. Mau ngasih barang macam-macam. Ditolak sama Elisa. Gehazi mikir, salah ya apa? Kok ditolak? Ini kan bukan hasil rampokan. Dikejar, diambil. Kena kusta. Siapa yang tahu bahwa di dalam barang-barang itu ada kutuk? Siapa yang tahu bahwa karena barang-barang itu Naaman kena kusta? Siapa yang tahu bahwa Naaman itu mungkin perang dengan kejam dan merampasi, menjarai begitu banyak bangsa sehingga dia jadi kaya dan Tuhan memberikan pelajaran dengan dia terima hukumannya berupa kusta? Elisa ngerti, saudara. Saya rasa dia ngerti. Tapi Gehazi ngerti apa? Ngertinya hitung dagang. Dikei ditolak eman-eman. Tampani. Kustanya balik ke dia. Saudara ngerti? Jadi kalau hanya dilihat dari kulitnya. Lu ini kan bodoh, gak mau nerima. Saudara tidak lihat dalamnya. Bahaya. Sama seperti orang beli mobil bekas, saudara. Anda lihat hanya bodinya bagus. Tidak Anda lihat mesinnya. Anda pulang kecewa. Dalamnya hancur. Olinya diisi pisang. Gitu? Banyak gitu ya. Nah kenapa kok bisa begitu saudara? Karena kita nggak mau lihat dalamnya. Nah hal yang sama dengan kehidupan kita. Jadi jangan dilihat luarnya sekali lagi. Lihat dalamnya. Tapi untuk orang itu bisa menghargai. Melihat yang dalamnya. Orang itu harus jadi orang yang spiritual. Orang Kristen yang rohani. Dia itu ngerti the real value of everything. Saya katakan minggu lalu. Hanya orang yang rohani yang tahu akan nilai rohani dari segala sesuatu. Dia tahu. Nah untuk jadi orang yang rohani. Dia harus berkata my heart is free. Untuk dia berkata aku ini bebas. Dia harus mengizinkan Allah itu open up. Membuka akan kehidupannya. Sekali lagi. Proses waktu dia buka hidup kita. Memproses kita. Membentuk kita dari dalam. Itu yang tidak banyak orang tahan, saudara. Orang mau yang luarnya. Semua yang menggairahkan, yang excitingnya, yang luar biasa. Tapi orang tidak mau yang di dalamnya. Gitu. Ngerti, saudara? Nanti saudara akan kecewa sekali. Kalau Anda tidak ngerti dalamnya. Beberapa orang berkata pada saya, enak ya Pak Agung ya. Pergi terus, keluar negeri terus. Enak ya. Kalau hanya lihat itu netok, saudara. Gampang. Kerja keras, cari duit yang banyak, jalan-jalan tiap hari. Boleh, saudara. Tapi Anda mesti ngelihat dalamnya, jangan luarnya. Nanti kecewa, saudara. Tidak akan pernah belajar apapun kalau hanya lihat luarnya. Ambil dalamnya. Elisa mengizinkan Tuhan mengerjakan, membangun diam-diam. Saudara, tahukah Anda ketika bait Allah dibangun oleh Salomo, Alkitab berkata, tidak ada suara batu dipukul palu pada waktu pembangunan. Tenangnya luar biasa. Kenapa? Tiap batu itu dipukul, dibentuk, ditata, dihancurkan, dibentuk di tempat penggalian masing-masing. Jadi mereka sudah punya akan blueprint, lalu butuh sekian batu, sekian kali sekian. Cari batunya, mereka potong di tempat penggalian, lalu mereka kumpulkan di Bukit Sion, lalu mereka bangun itu. Nah, waktu dibangun tidak ada suara besi atau palu. Allah membangun diam-diam, tenang sekali. Tapi justru pada waktu tenang itu, banyak orang Kristen nggak tahan. Ngerti nggak, saudara? Sehingga akibatnya kita justru malah hilang dan meninggalkan Tuhan. Yang paling vital dari hidup kita itu bukan kebaktian hari Minggu. Itu merupakan celebration. Kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Tapi yang vital itu tiap harimu dengan Tuhan. Bukan ketika engkau kumpul di gereja,
Bukan setiap kali pulang kebaktian lalu kita makan gudeg di tempatnya Charlie, saudara. Itu enak sekali, saya suka itu. Bukan itu yang paling penting. Tapi ketika engkau sendirian. Nah itu loh saudara. Waktu engkau sendiri dengan Tuhan. Apa yang engkau izinkan. Tuhan itu mengerjakan, memproses kehidupanmu. Apa itu sebetulnya? Kalau lagi rame-rame begini. Oh enaknya luar biasa. Gampang. Tapi apa yang sebetulnya kita izinkan Tuhan garap dalam hidup kita. Waktu engkau sendiri dengan dia. Elisa 20 tahun tanpa catatan apapun tentang hidupnya. Tapi ketika dia selesai 20 tahun itu. Dia nempel terus kepada Elisa. Dan dia berkata, aku minta 2 bagian dari rohmu. Dia ngerti the real value of everything. Nilai yang sebenarnya dari segala sesuatu. Yang diminta yang paling berharga apa? Rohnya. Dan Elia berkata begini. Baik, tapi ada syaratnya. Kalau engkau bisa lihat aku naik terangkat ke atas. Baru diberikan kepadamu. Dia mau ngetes. Ini orang ngerti benar atau hanya palsu. Nah dia tes dengan apa? Dengan pandangan rohaninya. Nah pada waktu dia lihat akan Elia naik, dia teriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel. Dan orangnya berkuda. Elia tahu, Elisa itu melihat dia naik ke atas. Dan segera setelah itu turun jubahnya. Nah pada waktu jubahnya turun, hanya membuktikan sebetulnya. Bahwa sungguh-sungguh mata rohaninya terbuka. Kelak ketika Dotan dikepung oleh orang-orang Aram. Bujangnya Elisa nggak melihat, tapi Elisa melihat malaikat Tuhan bersama dengan mereka. Saudara bisa lihat itu. 20 tahun itu dia mengizinkan Allah memproses hidupnya, mempertajam mata rohaninya, menguatkan manusia rohnya. Nah ketika dia mengizinkan proses Tuhan itu berlangsung dalam hidupnya, saudara akan mengalami hal yang sama dengan Elisa. Kalau Anda juga mengizinkan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupanmu. Nah, kalau kekristenan kita hanya bersandar pada kebaktian minggu, tanpa engkau sendiri punya pengalaman pribadi dengan Tuhanmu, hidup dan pelayanan saudara hanya akan terbantuk begitu-begitu saja. Tapi kalau engkau mengizinkan dia mengerjakan sesuatu yang dalam dari hidup kita, walaupun diam-diam, tapi membangun sesuatu, hidupmu akan makin dimerdekakan. Saudara dan saya akan jadi orang Kristen yang kuat, yang solid rohnya. Ngerti ya saudara ya? Jadi ini merupakan basicnya. Nanti saudara bisa mengalami seperti Daud dan Esra. Waktu engkau mengalami tekanan, engkau bisa menguatkan dirimu di dalam Tuhan. Walaupun tidak ada orang lain yang mendampingi engkau pada detik itu. Nah kalau ini terjadi saudara. Betapa senangnya Tuhan. Karena kita ini mengizinkan dia membangun sesuatu dalam manusia roh kita. Kalau tidak, kekristenan kita itu merupakan kekristenan yang counterfeit, yang palsu sebetulnya. Di luar sepertinya luar biasa, tapi fondasi dalamnya tidak kuat. Nanti pada waktu engkau mengalami goncangan, dan goncangan itu selalu berkaitan dengan pribadimu. Pribadi. Kena di situ. Goyang enggak sebetulnya? Engkau mundur tinggalkan Tuhan, engkau lari, atau apa yang sebetulnya sedang terjadi? Nah, ini yang sebetulnya saya perhatikan, kita ini harus mengalaminya. Semua kita harus punya pengalaman seperti itu dengan Tuhan. Nah, kemarin saya sharing dengan beberapa teman ya, waktu tilik orang sakit itu hari apa ya? Senin ya. Saya berkata begini, coba perhatikan akan 2 orang murid Yesus. Yang pertama namanya Yohanes, yang kedua adalah Andreas. Saya perhatikan 2 orang ini murid yang spesialnya luar biasa. Kenapa saudara? Yohanes ini nanti kelak jadi murid yang paling dikasih. Dia sampai nyandar di dadanya Yesus. Nyandar gitu ya. Berani dekat sekali dengan Yesus. Dan ketika Tuhan disalib, yang berani mendekat itu hanya Yohanes. Ingat, waktu Yesus titip Maria kepada Yohanes, itu kan artinya Yohanes dekat dengan salib. Yang lain bubar semua, tinggal satu ini. Kelak
yang terima pewahyuan itu Yohanes, yang orang sebut rasul kasih itu juga Yohanes. Ini murid yang spesial. Tapi Andreas tidak segede Yohanes namanya, tapi dia ngerjakan hal-hal yang kecil. Tapi kecilnya itu efektifnya luar biasa. Tahukah Anda yang membawa Petrus ke Yesus itu siapa? Andreas. Orang berkata Petrus hebat. Yang bawa siapa? Yang lihat potensi di dalamnya Petrus siapa? Andreas. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih, siapa yang menemukan seorang anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan? Andreas. Sekian ribu orang yang lihat ada anak bawa makanan, Andreas. Dan Andreas yang membawa anak ini kepada Yesus. Juga Anda mesti ingat ketika 2 orang Yunani mau nemui Yesus datang ke Filipus. Filipus gak berani bawa ke Yesus, saudara. Gak berani. Karena Yesus pernah ngomong apa? Aku diutus kepada ini anak-anak Israel. Orang Siro-Venesia, anjing. Nah ini Yunani. Ini ya bangsa anjing, kira-kira. Tidak berani membawa mereka ke Yesus. Ngomongnya ke Andreas. Andreas yang bawa mereka ke Yesus. Jadi orang ini diam-diam ngerti hati dari Tuhannya. Kenapa 2 orang murid ini begitu solid, saudara? Anda harus ingat, dua-duanya bekas muridnya Yohanes Pembaptis. Lah hubungannya apa? Anda harus tahu, orang jadi muridnya Yohanes Pembaptis itu makan hati, saudara. Coba bayangin. Kalau sekarang pendeta sekarang, termasuk saya, ada orang dibaptis, gak mungkin dimaki-maki, saudara. Gak mungkin. Yohanes ada orang mau baptis, sudah masuk di air. Hei kamu keturunan ular beludak. Ayo, mana ada pendeta hari ini begitu? Langsung rapat semua. Ini pendeta kurang ajar. Ya kan? Tapi Yohanes Pembaptis ngomongnya begitu. Bayangin. Jadi ini murid-muridnya tiap hari ini tegangan tinggi terus kalau sama Yohanes. Yang dimaki-maki orang gede sampai Raja Herodes. Saudara bayangin kalau kumpul sama orang begitu. Tegang gak saraf Anda? Saudara mau ikut saraf tegang? Sering penginjilan dengan Pak Thomas, papinya Ripka. Itu kalau ke Madura, orang pakai peci putih. Bapak sudah kenal Yesus. Ayo, kalau di kereta api begitu. Dari saya ada teman berkata, ikut Pak Thomas itu tegang semua. Ngerempet-rempet bahaya katanya gitu. Itu gak enak gitu. Tapi mereka tahan, saudara. Dan mereka tidak ngelihat akan penampilan luarnya. Saya pernah khotbah soal Yohanes, saudara. Ada seorang pejabat yang ngurusi soal-soal Kristen. Apa gitulah, saya nggak tahu. Tapi ini orang senior. Saya sudah khotbah, dia malah gini tanggapannya. Ya, tapi kita tidak boleh jadi ini murid-murid Yohanes yang sampai sekarang membuat sekte tinggal di Irak. Wah, nggak nangkep sama sekali yang saya omongin. Itu kulit dari kulitnya yang ditangkap, saudara. Nggak nangkep sama sekali. Nggak rohani sama sekali. Tapi ngajar sekolah kita, mabok nggak gitu. Nggak ngerti, nggak bisa nangkep apa yang saya omongin. Nah, saya mau katakan buat saudara, tidak semua orang Kristen betul bisa menangkap dan makan isinya. Tapi saya mau katakan buat saudara, karena 2 orang ini bekas muridnya Yohanes Pembaptis, ditempa begitu keras, rohnya itu bagus, dan matanya kebuka. Waktu Yohanes teriak, lihatlah anak domba Allah, langsung tinggalkan Yohanes dan ikut Yesus. Artinya mereka tidak lihat kelotokannya Yohanes Pembaptis. Kalau mereka ngelihat hanya kulitnya tok, nanti loyalnya kepada manusia Yohanes, bukan kepada Roh Kudus di dalamnya Yohanes. Tapi karena mereka mampu nangkap dalamnya, disuruh dioperkan ke Yesus, langsung pindah, saudara. Kenapa? Buka matanya, dibangun di sini solid. Waktu ikut Yesus cepat sekali. Yang satu jadi murid yang paling dikasih. Yang kedua ngerti hati daripada Tuhannya. Nah itu loh, saudara. Ini yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Allah ingin membangun sesuatu yang kuat dalam diri kita masing-masing. Saudara dan saya harus punya kehidupan seperti itu.
dengan Tuhanmu. Izinkan dia itu membangun sesuatu di dalam. Nanti hasilnya luar biasa. Saudara bisa menikmati kelak di kemudian hari itu indah sekali. Nah, saya mau beritahu nih sebagian besar masih sekolah. Masa sekolah ini ya, masa paling enak sebetulnya. Kenapa? Engkau tidak berhadapan langsung dengan kenyataan hidup. Ya, beberapa Anda sudah mulai kerja, tapi sebagian besar ketika Anda masih sekolah seperti ini, itu paling enak. Sekarang ini sudah dengan Tuhan gila-gilaan. Selesai kuliahmu, persis selesai bayarmu dengan Tuhan. Prosesnya, waduh, tinggal enak sekali. Banyak orang setelah menikah, setelah keluarga baru mulai lebih repot. Karena berurusan dengan makin banyak orang. Waktu Anda sekolah, waktu Anda studi, engkau kerjakan itu, hasilnya luar biasa. Nah, saya diberitahu Tuhan ketika saya dapat panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan sejak SMA. Tuhan berkata, selama engkau belajar, ini manfaatkan waktumu ini engkau dengan aku bayar semuanya. Sehingga engkau tidak perlu repot di kemudian hari. Dan betul saudara, saya kerjakan begitu. Luar biasa. Luar biasa. Sehingga tidak perlu ngalami banyak hal yang tidak berguna. Begitu sudah waktunya, semua sudah teratur semua dengan baik. Nah, ini masa yang paling luar biasa kalau Anda manfaatkan. Sekali lagi, Elisa menghilang 20 tahun. Dan ketika dia menghilang, dia keluarnya solid. Saya nggak berkata, mari kita tinggalkan gereja, persekutuan, nggak usah kumpul, menghilang di rumah 20 tahun. Menurut saya Anda keluar jamuran semua, saudara, kalau begitu. Karena sekali lagi itu ngelihat dari kulitnya aja. Jangan. Ada banyak orang menghilang, tapi kemudian bukan menghilang fisiknya, saya percaya bukan begitu. Elisa ada tetap melayani Elia, kerja keras dari situ sebagai pelayannya. Tapi rohnya dibangun oleh Tuhan dengan diam-diam. Nah, itu tidak mungkin dipungkiri. Anda boleh bicara apapun. Engkau boleh berkata, oh iya Pak, saya dibangun Tuhan diam-diam. Tapi tidak ada hasilnya, itu juga omong kosong, saudara. Ngerti? Tapi sekalipun ada diam, kalau tiba-tiba muncul buah-buah yang kuat dari hidupmu, orang toh akan berkata, sebetulnya diam-diam, tanpa orang lain tahu, Allah sedang membangun sesuatu di dalam diri orang itu sendiri. Ngerti, saudara? Nah, saya ingin bagikan ini buat saudara, karena saya berdoa, ini kerinduan hati saya. Ini komplain saya dengan Tuhan. Tuhan, biar anak-anakmu ini mampu mengerti apa yang sebetulnya ada dalam hati Tuhan. Kalau cuma style, gaya, ministry, pelayanan, kebiasaan dan sebagainya, itu nggak perlu ditiru, saudara. Itu tidak perlu ditiru. Kalau Anda bisa lihat dalamnya, Anda serap, Anda masukkan dalam rohmu, hidupmu akan dibangun dengan itu semua. Ya. Saya merasakan Tuhan di tengah-tengah kita malam ini. Saya mau kita nyembah Dia sama-sama. Dan izinkan Tuhan menjamah hidup saudara. I don't know, tapi saya merasakan kuat sekali. Terutama ketika saya bicara tentang Elia dan Elisa. Saya merasakan ada sesuatu yang kuat yang dia alirkan. Jangan dirasa-rasakan kalau Anda tidak merasakan. Saudara akan merasakan sendiri. Saudara akan merasakan sendiri. Pak Abian mau sharing sedikit. Tadi waktu nyembah Tuhan sama-sama ya, saya nyari-nyari ayat yang pengen saya mau baca, tapi Tuhan dorong saya baca Yeremia 29:13. Saya mau sampaikan ini buat saudara-saudara semua. Tadi saya di belakang pergumulan Tuhan, saya tidak mau macam-macam Tuhan. Saya tidak pernah gini-gini Tuhan selama ini. Tapi saya nolak itu. Wah, napas saya sesek sekali. Makanya saya mau bagikan ini buat saudara sekalian. Dikatakan bahwa, dan apabila, Yeremia 29:13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, mestinya tidak menanyakan ya. Bahasa Inggrisnya, when you search me, menyelidiki akan aku, dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya juga diingatkan di Yesaya 55 ayat 6, cari Dia selagi Dia berkenan ditemui. Saya harapkan, saya doakan semoga selama 3 hari di sini memang tujuan kita untuk mencari Tuhan ya. Dan ini janji Tuhan buat kita semua, kalau kita benar-benar cari Tuhan selama 3 hari tempat ini, bahkan kita terus bawa sampai kita di rumah kita masing-masing nyari Tuhan, pasti Tuhan akan kita temui selagi anugerahnya dicurahkan tengah-tengah kita.
Amin.